Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan nih untuk bertemu kembali bersama Ana Rayhan Fahmi, ya mahasiswa semester 7 KPI. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu ustadz ternama ya. Ustadz ternama pada tempatnya gitu, pada situasinya. Beliau sudah menjalani banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk dijalani oleh orang lain gitu katanya ya. Mungkin kita perkenalan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mungkin antum bisa sedikit memperkenalkan diri Ustaz kepada teman-teman nih. Siapa sih sebenarnya antum Ustaz? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Abdi Arido. Untuk sekarang ini Ana sedang bertugas di Saya Sunnah ya, sekretaris. Oh, sekretaris ya. program studi persiapan bahasa. Program studi persiapan bahasa. Iya. Kemudian Ustaz, teman-teman mungkin pengen tahu nih gitu. Antum ini sebenarnya bekerja ini untuk apa sih gitu Ustaz? Maksudnya apa sih sebenarnya motivasi antum bekerja di Saya Sunnah ini gitu? Kalau kan karena gini ya, kalau misalnya tamatan STS Sunnah itu kan dia ada namanya program pengabdian. Nah, gitu. Jadi setelah selesai kita kuliah atau selesai wisuda, kita mengabdi dahulu 1 tahun sebagai syarat untuk mendapatkan ijazah. Oke. Dan waktu itu Ana ditempatkan di STAI gitu. Maksudnya Ana ditugaskan di kampus ini gitu. Makanya jadinya Ana bekerja di sini. Oh, jadi keenaan gitu Ustaz ya. Berlanjutan gitu ya. Iya, karena kan seharusnya kan gitu setahun ya. aja kan. Oh, iya. Ini Ana sudah masuk tahun ketiga gitu. Oh, Masya Allah. Ya, kemudian Ustaz, dari hasil riwayat yang telah kami cari nih Ustaz ya. Antum nih mengalami banyak sekali kesuksesan di dalam hidup Ustaz. Maksudnya? Mungkin bisa ceritakan kisah gimana antum dulu waktu kuliah sampai bisa mendapatkan jabatan sebaik ini gitu Ustaz. Maksudnya? Ya maksudnya ketika kuliah itu antum gitu. bisa mendapatkan nilai tinggi gitu mungkin. Ya itu sebenarnya begini ya, karena memang dari awalnya Ana nggak ada kepikiran buat kuliah boarding gitu. Boarding, asrama gitu. Iya, berasrama. Ya, gitu asrama. Kan. Cuma ya memang qadarullah gitu. Memang mungkin Allah tunjukkan untuk di sini kan. Jadi ya Ana harus survive gitu. Apa namanya? Harus tetap berjuang gitu kan. Walaupun ini bukan keinginan Ana di awal gitu kan, kalau sudah masuk ternyata berbeda dari yang dipikirkan. Kan kadang kita suka bersuuzon dengan sesuatu masalah bisa iya, kan. benar. Nah jadi malah ketika masuk makin semangat gitu dia, makin semangat belajar gini kan. Jadi persaingan di kelas pun juga terasa gitu kan. Makanya Ana alhamdulillah terus belajar gitu kan, belajar mencari apa yang belum tahu, tetap dicari gitu kan. Walaupun sempat di tengah-tengah jalan itu ada rasa futur gitu ya, ingin untuk meninggalkan kampus gitu, maksudnya berhenti di jalan gitu kan. Tapi memang sebenarnya berkomunikasi dengan orang tua itu penting. Jadi Ana ketika itu nggak langsung ambil keputusan sendiri, tanya dulu orang tua, dan alhamdulillah Ana jadi seperti ini tuh karena memang ya Allah pertama itu kan, kemudian atas ridho orang tua. Ya Ustaz, sebagaimana kita ketahui ya bahwasanya antum tadi menjelaskan kepada kita, antum sini bekerja sebagai sekretaris gitu ya. Bisa nggak sih antum berbagi nih pengalaman kerja antum sebagai sekretaris gitu? Sebelumnya? Yang saat ini. Yang saat ini. Ya pengalaman alhamdulillah. Anak kan juga punya ketua kan, maksudnya ketua anak tuh alhamdulillah gimana ya, misalnya ini ada kerjaan gitu kan, ya udah gitu, jadi anak nanti coba cari inovasi gitu kan, tentang bagaimana cepat selesai gitu, atau bagaimana pekerjaan cepat rampung gitu. Tapi nanti kalau misalnya memang ini ketika anak merasa kesulitan lagi, udah langsung tanya balik gitu kan, ini gimana gitu kan. Jadi memang sebenarnya komunikasi tadi kan penting gitu. Iya, itu juga untungnya punya ketua yang enak gitu saja. Kadang ketua ini yang membuat kita
sulit untuk berkembang gitu Ustaz ya? Enggak juga. Enggak juga, Iya, Ustaz? maksudnya kalau untuk sekarang ini, maksudnya Anda semenjak dari bagian alumni juga sama ini juga, insya Allah. Tetap baik komunikasi. Alhamdulillah. Ustaz. Kemudian Ustaz ya, kesulitan-kesulitannya apa nih yang antum alami misalnya ketika ini kan program persiapan bahasa nih, yang Anda tahu bahwasannya mahasiswanya banyak gitu. Nah mungkin kan apa lebih sulit pekerjaannya dari pekerjaan sebelumnya atau gimana Ustaz kesulitan-kesulitannya? Kalau insya Allah enggak ya, karena kan mahasiswa ini kan nggak susah diatur gitu kan. Paling apalagi mereka kalau misalnya nggak ada dosen misalnya kan nanti Ustadz ngelapor gitu kan, Ustadz ini nggak ada dosen gitu kan. Terus Anda langsung tanggap, oh misalnya kalau anak ini masalah administrasi juga nggak terlalu sulit anak rasa gitu kan. Paling masalah di ini ya, kerjaan untuk yang membutuhkan kan apa ya, komputer misalnya. Misalnya harus buat data ini data itu, kadang kan komputer ini suka bad mood dia kadang-kadang kan. Nah, jadi anak harus misalnya nanti printernya rusak gitulah yang jadi anak harus browsing dulu gitu kan, ini apa kira-kira masalah yang diatasi, udah nanti selesai gitu, alhamdulillah. Jadi lebih ke cari jalan keluar sendiri dulu gitu. Iya. Baru kalau nggak tahu lagi langsung hubungi siapa yang bisa membantu anda untuk bisa memperbaiki ini gitu. Jadi nggak langsung lempar, gimana nih panik ini, enggak heboh gitu lah ya, masih tenang mencari teman-teman gitu ya. Cari solusi sendiri dulu, kalau udah bisa ya udah alhamdulillah gitu kan. Kalau nggak bisa baru gitu. Oke. Kemudian Ustaz, di pertanyaan berikutnya nih ya, apakah sebelumnya antum pernah belajar tentang kehidupan menjadi seorang sekretaris gitu, atau memang antum nggak nyangka aja gitu bakalan jadi sekretaris gitu? Iya, kalau memang nggak nyangka gitu kan. Cuma kalau pengalaman insya Allah ada ya. Bukan berarti Ana dulunya sekretaris, enggak. Gitu. Maksudnya Ana kan dulu di kampus ada HMPS ya. Gitu kan. Jadi Ana sebagai ketua HMPS waktu itu ketika kuliah. Dan Ana juga punya sekretaris gitu. Jadi Ana ketika kita membuat acara nih kan. Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan. Nah, yaudah jadi Ana sebenarnya banyak belajar juga dari sekretaris Ana waktu itu kan. Jadi dia karena dia sebelumnya sudah pernah menjadi sekretaris di kalau di kampung itu remaja masjid gitu ya. Jadi dia tahu bagaimana cara buat surat, bagaimana cara misalnya minta proposal gitu kan, atau kita buat acara bagaimana gitu kan. Jadi banyak belajar dari dia sih sebenarnya. Jadi tahu seperti ini. Jadi ketika Ana langsung terjun ke sekretarisnya, alhamdulillah sedikit banyaknya tahu lah gitu. Oke, jadi bisa dapat pengalaman yang dulu gitu saja. Iya, pengalaman. Kemudian sebagaimana yang telah kita cari tahu juga nih Ustaz, antum kan dulu ikut berorganisasi ya. Organisasi apa aja sih yang antum ikuti Ustaz waktu di kuliah? Perkuliahan dulu satu ya HMPS tadi kan. Jadi itu organisasi ya, untuk program studi. Nah, kemudian satu lagi yang memang satu kampus itu Munazomah, itu apa namanya? BEM ya. Badan Eksekutif Manusia. Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya. Waktu itu ada bagian PMBT. PMBT itu Munasyat ya. Bagian kegiatan gitu ya. Bagian kegiatan. Acara ya, anak acara lah gitu. Oke, jadi karena memang anak tuh dulunya memang suka di sana gitu kan. Jadi mungkin abang-abang BEM yang tahun lalu tuh melihat anak tuh kayaknya punya potensi di sana gitu. Jadi udahlah dia aja gitu. Gitu ya. Tapi Ustaz agak berlawanan gitu ya, yang dulunya antum bekerja di lapangan lah istilahnya kan. Sekarang lebih di kantor gitu. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Iya, makanya waktu pas di awal-awal pengabdian itu kan jadi anak seperti kayak sedikit stres gitu kan. Ketika di kantor tuh rasanya aduh jam berapa pulang gitu kan. Ini harus di depan layar lama-lama gitu kan, tuh boring gitu kan, bosan. Jadi sampai anak ngadukan ke ketua anak dulu kan, Ustaz pindahkan anak jangan di sini, pindahkan anak ke Salam TV gitu kan. Jadi anak memang maunya kan seperti itu gitu kan. Tapi udahlah jalani aja. Terakhir ya udah alhamdulillah gitu. Jadi Oke Ustaz, mungkin antum bisa memberikan nasihat nih kepada kita, bagaimana sih motivasi antum untuk sukses di tempat kerja gitu. Baik, yang pertama kita memang bekerja tuh untuk Allah juga ya gitu kan. Misalnya diniatkan untuk ibadah gitu kan.
Kemudian ini ya, karena kan rezeki itu sudah masing-masing gitu. Jadi jangan ada rasa iri itu, misalnya teman kita yang biasa sekelas dulu tiba-tiba naik jabatan, atau misalnya dia dapat kerjaan yang lebih-lebih gitu kan, jadi penghasilan lebih banyak, terus kita kayak iri gitu kan, terus kita dengki, kita gibahin atau apa gitu kan. Nggak usah hilangkan itu gitu. Jadi kita cukup mensyukuri apa yang ada. Kalau memang kita mau lebih, ya kita harus berusaha lebih giat, nah gitu. Nah gitu. Jadi memang alhamdulillah, anak kalau misalnya berarti ya udah rezeki gitu kan, misalnya ada nggak penting diiriin gitu kan. Jadi karena nanti itu bisa apa namanya, menyakiti diri sendiri gitu kan, terus kita nggak nyaman kerja, terakhir kerjaan nggak selesai gitu kan. Nah, jadi bagus fokus kerjaan aja, kemudian ya kalau bisa dicatat misalnya kerjaan untuk hari ini apa gitu kan. Jadi deadline-nya itu cepat selesai dia. Lebih tersusun gitu saja. Yang penting intinya memang itu tadilah, niatkan untuk ibadah. Ya mungkin sampai sini pertemuan kita teman-teman sekalian. Kita sudah mengetahui apa saja kegiatan sekretaris Dia Sunnah ini dan apa saja motivasinya yang antum harus ketahui dan nasihat-nasihatnya. Kita tutup. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.